Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk pada materi video ini, saya akan bacakan quote-nya. Menjadi kaya di tempat perantauan samalah halnya dengan berada di tanah air sendiri. Sedang menjadi fakir di tanah air adalah sama halnya dengan berada di tempat perantauan. Ya, jadi lebih baik Anda kalau toh merasa cukup, tidak usah bekerja terlalu jauh, yaitu termasuk orang yang beruntung. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul cara menghindari dari godaan setan. Ya, ini tentu harapan kita semua, karena tiap hari setan itu akan menggoda sejak bangun pagi, bahkan sampai kita akan mati. Setan selalu mengganggu. Bagaimana caranya kita bisa terhindar dari godaan setan? Yaitu dengan berlindung kepada Allah tentunya. Tetapi saya tanyakan kepada teman saya bagaimana hal ini. Dan ini penjelasannya. At-ta'awuz itu artinya berlindung. Jadi audhu itu artinya aku berlindung. Dalam Al-Quran disebutkan tentang berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana dalam beberapa ayat di bawah ini. Yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Katakanlah, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangannya. Ayat tersebut ditafsirkan kata hamazat asyayatin itu dalam bentuk jamak dari hamzatun yang berarti menolak dengan tangan atau makna lainnya. Adapun hamazat asyayatin itu berupa gangguan dan bujukan setan. Dikatakan pula bahwa kata itu berarti membisikkan atau mencela dan menghalangi atau menahan. Hamzatun juga bisa diartikan perkataan atau bisikan dari belakang. Ayat tersebut mengandung arti petunjuk untuk berlindung kepada Allah dari setan dan bisikannya yang menggiring manusia kepada permusuhan, sehingga dia tak dapat menahan diri dari kemudorotan. Kesimpulannya apa? Bahwa dalam ayat di atas atau ayat lain yang seirama dengan itu merupakan peringatan dan petunjuk bagi orang beriman untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan, supaya mereka terhindar dari godaan dimanapun dan kapanpun setan datang kepada manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengganggu dan menggoda mereka untuk berbuat keburukan dan kejahatan. Di dalam surat Al-Imran ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya aku meminta perlindungan untuknya dan keluarganya dari setan yang terkutuk. Yang ketiga di dalam surat Al-A'raf ayat 200 Allah berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu dari golongan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, surat Fussilat ayat ke-36. Dan jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian yang kelima, surat An-Naml ayat ke-98. Dan jika kamu akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mau baca Al-Quran? Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam, dalam surat An-Nas ayat 1-6 dikatakan,
Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Demikianlah ayat-ayat tentang ta'awudz, ayat-ayat yang menjelaskan kemestian berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal ini, namun tak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Sementara itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang ta'awudz, di antaranya yang pertama, perihal yang telah dijelaskan tentang basmalah. Sesungguhnya dengan menyebut nama Allah, kita mempunyai benteng yang menjaga diri kita dari gangguan setan dan menjaga diri dari keikutsertaan setan dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti makan, minum, bahkan waktu bergaul dengan istri dan lain-lain. Jadi ketika Anda melakukan aktivitas, jangan lupa bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, al-azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu diganggu oleh setan, baik dari jin ataupun manusia, maka serukanlah kepada mereka azan, karena jika mendengar mereka akan pergi seraya menggerutu. Diriwayatkan dari Muslim bin Suhail bin Abi Soleh, ia berkata, ayahku mengirimku ke Bani Harisah dan ikut bersamaku seorang teman laki-laki. Saat itu ada seorang yang memanggilnya dari arah belakang. Dia pun menengok ke arah suara itu, tetapi tidak melihat sesuatu. Oleh karena itu, aku ceritakan kepada ayahku hal tersebut, dan beliau berkata, jika kamu merasa melihatnya, maka aku tidak akan mengirimmu. Dan jika kamu mendengar suaranya, maka berazanlah. Dan aku mendengar Abu Hurairah berkata dari Rasulullah, sesungguhnya ia bersabda, sesungguhnya apabila diserukan azan kepada setan, maka mereka pun akan pergi berlalu. Dengan ini menjelaskan bagaimana cara menjaga diri dari setan dengan menyebut nama Allah dan dengan azan. Jadi kalau merasa Anda tidak enak, ini ada gangguan setan, mungkin dari jin maupun manusia, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atau Anda berazan, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berlindung dengan membaca surat Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Adami dari Abdullah berkata, siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan pun akan keluar dari rumahnya sambil mengeluarkan bunyi kentut. Dan dalam hadis Suhail radhiyallahu anhu dikatakan, dan barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di malam hari, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan selama 3 hari 3 malam. Dan barang siapa yang membacanya di siang hari, maka setan tidak akan masuk di dalam rumahnya selama 3 hari. Kemudian yang keempat, bacalah ayat kursi sebagai perisai benteng pertahanan dari gangguan jin. Adapun hadis sahih tentang berlindung dari gangguan setan dengan membaca ayat kursi banyak sekali. Di antaranya, yang pertama diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berkata, aku mempunyai sebuah mangkuk dan berisi kurma. Kemudian datang hantu berwujud seekor kucing yang memakan kurma itu. Maka aku laporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, jika kamu melihatnya, maka kamu harus pergi dan ucapkanlah Bismillah. Lalu aku berlalu dari Rasulullah. Setelah itu Abu Ayyub berkata, kamu telah memakan kurma itu, maka berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan aku pun memberitahu tentang hal itu. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang telah dilakukan tamumu? Aku menjawab, dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia akan terus mengulangi kebohongannya.
Dan benar apa yang dikatakan Rasulullah tersebut. Lalu Abu Ayyub pun berkata kepada hantu itu, kamu telah memakannya lagi. Padahal kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan aku pun datang kembali kepada Rasulullah. Ia pun bertanya kembali, apa yang dilakukannya lagi? Ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya Rasulullah. Jawabku, dia berbohong lagi. Kata Rasulullah. Hantu itu hanya berkata, aku memang telah mengambilnya lagi dan ku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu tidak pergi menemui Rasulullah. Dan dia berkata, sesungguhnya aku akan mengingatkanmu tentang sesuatu, yaitu ayat kursi untuk dibaca di rumahmu. Maka setan itu tidak akan mendekatimu, kawan-kawanku tidak akan mendekatimu. Kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah. Beliau pun berkata, apa yang dilakukan tamumu lagi? Maka aku katakan apa yang telah ia katakan kepadaku tentang ayat kursi tak lagi. Dan Rasulullah pun menjawab, kamu benar, akan tetapi dia tetap berbohong. Rasulullah membenarkan bahwa kalau membaca ayat kursi, setan akan pergi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah telah menyuruhku untuk menjaga hasil zakat Ramadan. Dan kemudian beliau menceritakan kisah seperti di atas, di mana beliau mengalaminya sendiri. Dan aku berkata, ya Rasulullah, ada seorang memberiku beberapa nasihat yang katanya bermanfaat bagiku, tapi aku tak menghiraukannya. Rasulullah berkata, apakah nasihat itu? Aku menjawab, ia berkata, jika kamu akan menuju tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah ayat kursi, karena Allah akan selalu menjagamu dan tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Sepertinya mereka menganjurkan kebaikan ya Rasulullah. Rasulullah berkata, kamu sudah benar, tetapi dia tetap hati-hati, masih berbohong. Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak tahu ya Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Rasul berkata kembali, sesungguhnya ia adalah setan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana yang lain yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, itakillah ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimernya, bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai,
bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.